Ibu apa? Ibu Dewi. Ibu Dewi. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik hadirin teman-teman sekalian, selamat datang di Sujuya Mall Tanjung Morawa di hari ketiga Festival Kreasi Motif Deli Serdang tahun 2022. Adapun acara kita pada hari ini disponsori oleh Bank Sumut, Sujuya Tanjung Morawa, Honda, Pohon Pinang, VC, Indako, dan adapun media partner kita yaitu Tribun Medan. Jadi sekedar mengingatkan bahwasannya festival ini dimulai dari tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober tahun 2022. Dan sekarang kita masuk di hari ketiga di sesi demo kuliner. Baik, membahas tentang demo kuliner, tentu kita tahu bahwa banyak banget usaha kuliner yang ada di Kabupaten Deli Serdang yang tentunya telah meraup banyak pundi-pundi keuntungan, dan ini berpengaruh dengan terbukanya lapangan kerja bagi di Kabupaten Deli Serdang dan tentunya akan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Deli Serdang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan tanya-tanya langsung ke salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Deli Serdang yang bergerak di bidang kuliner. Langsung saja saya undang Ibu Atika Pratiwi sebagai manajer marketing dari Donat Donita untuk memperkenalkan diri. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Atika Pratiwi. Saya di sini menggantikan ya owner Donita yang sedang berhalangan. Jadi saya adalah manajer marketing di Donat Donita. Boleh? Udah cukup kan? Jadi adapun owner daripada Donat Donita ini adalah Ibu Reni Wulansari SKM MKes. Jadi beliau berhalangan hadir pada kesempatan kali ini dan digantikan oleh manajer marketing dari Donat Donita. Jadi ada beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Donat Donita. Di antaranya Donita Food ini pernah mendapatkan penghargaan Sidakarya dari Gubernur Sumatera Utara tahun 2020, di mana selama pandemi tahun lalu omset dari Donita Food ini meningkat 400% gitu teman-teman. Jadi berkat pemasaran online tentunya. Kemudian juga pernah mendapatkan juara 3 master oleh-oleh dari Blue Band untuk di Sumatera Utara. Kemudian pernah juga meraih WUBI. WUBI itu Wirausaha Unggulan Bank Indonesia batch 3 tahun 2019, dan juga pernah mendapatkan AKI Apresiasi Kreasi Indonesia tahun 2021 dari Kemenparekraf Bapak Sandiaga Uno. Jadi terkait dengan demo kuliner ini kita langsung aja nih Bu kayaknya. Boleh. Buat produk daripada Donita Food yaitu Donat Donita. Ya. Seperti itu Bu. Jadi di sini kami akan menunjukkan demo ya, kita buat demo untuk gimana sih cara membuat donat Donita. Nah di sini kami sudah menyiapkan bahan-bahannya. Jadi kita mungkin langsung mulai aja ya Mbak Dewi. Di sini udah ada bahannya, udah ada tepung, telur, mentega, dan mari kita mulai. Nah ini untuk yang pertama kita masukin dulu ada tepung. Di sini juga udah masuk ya, udah ada raginya juga, udah ada
tepung susunya juga. Jadi yang untuk bahan pertama ini kita aduk dulu ini, diadon dulu. Itu ngadonnya memang apa ya Bu? Dia diadon dulu baru dimasukin air gitu ya? Ya, jadi yang pertama kita masukin bahan-bahannya ini kan ada tepung, ada ragi dan juga ada tepung susu. Nah, jadi perlahan-lahan kita masukin airnya. Ini kita menggunakan air es ya, jadi bukan air yang biasa, tapi suhu air es. Jadi memang untuk buat donat itu agak beda ya dari resep yang lain. Kita menggunakan airnya bukan air biasa. Oh iya. Kemudian setelah kita masukkan tepungnya, oke, biar kelihatan. Kemudian kita masukin telur putih, kuning telur ya. Jadi untuk buat donatnya ini kita nggak menggunakan putih telur. Jadi yang digunakan kuningnya aja. Kuningnya aja. Ya. Kenapa harus kuningnya Mbak? Kenapa putihnya nggak dimasukkan gitu? Itu dia memang untuk adonan donat biar dia lebih lembut karena memang kita nggak gunakan putihnya. Itu bedanya gitu. donat donita. Kita nggak benar-benar. gunakan putihnya, jadi cuma kuningnya aja. Kuningnya aja seperti itu. Kalau biasanya mungkin adonan donat lain dipakai juga kali ya putihnya. Telurnya utuh putih dan kuningnya. Jadi kalau untuk donat donita kita cuma gunakan kuningnya aja. Oh iya. Jadi ini Mbak kira-kira untuk proses apa nih namanya? Proses ngadon ini berapa menit nih Mbak kira-kira? Ngadon ini kurang lebih 15 menit. Oh 15 menit lama ya. Berarti bisa kita bincang-bincang. Karena kan kita tunggu sampai kalis ya. Oh iya. Nanti juga ada proses proofing sebelum kita lanjut ke next penggorengan. Oh berarti total kira-kira ada 1 jam lebih Mbak ya? Kurang lebih. Untuk pembuatan donat kita aja nikmatin gitu. aja Oh iya. demonya. Jadi sambil bincang-bincang nih Mbak, saya mau nanya kenapa memutuskan untuk usaha donat gitu? Kenapa nggak yang lain gitu Mbak? Nah jadi gini ya, kita tahu untuk donat itu salah satu cemilan atau panganan yang semua usia suka. Mau tua, muda, orang tua, anak-anak pasti suka ya, dan kebetulan memang kami juga penikmat donat. Oh gitu. Nah karena memang dulu awalnya kenapa buat donat Donita itu kami suka buat donat, dan termasuk ownernya Donita itu kan nggak cuma ibu rumah tangga, tapi dia juga wanita karir, sehingga dia berpikir gimana ya agar fitrah seorang ibu itu juga tetap hadir di rumah, tapi mau masak dari awal itu lama. Gimana caranya kita bisa buat produk panganan tapi bisa menyingkat waktu ibu-ibu yang sekarang udah jadi ibu wanita karir yang waktunya mepet. Iya benar Mbak. Tapi gimana dia juga bisa untuk menyajikan makanan untuk keluarganya. Jadi nggak semua main beli gitu. Benar. Ini juga apa ya, hemat uang ya Mbak. Iya, dan juga kan pastinya kita insya Allah ya menjamin bahan-bahannya karena kita ini homemade. Jadi kita pilih bahan-bahannya itu memang yang tidak mengandung pengawet dan juga memang bisa dikonsumsi untuk anak hingga orang tua. Aman. Jadi lebih ke keseluruhan dia ya, semua bisa terjamah seperti itu Mbak. Jadi kita tahu bahwasannya usaha di bidang kuliner ini kayaknya terlalu banyak pertimbangan gitu ya Mbak. Dari mulai mungkin ketika usaha penjualannya nggak sesuai ekspektasi, kemudian barangnya nggak bisa dijual lagi gitu kan Mbak. Kalau misalkan udah basi atau apa segala macam. Up and down lah ya. Makanya itu juga salah satu kenapa kami memutuskan kita buat panganannya itu frozen. Jadi walaupun dia frozen juga bisa dinikmati dan juga tahan lama. Oke, kita lanjut ini masuk ke bahan yang kedua. Nah, ini yang bahan kedua ini adalah mentega atau margarin juga garam. Nah, garam ini juga nanti dia menentukan rasa gurih ya. Nah, itu udah masuk semua bahannya, tinggal nanti airnya kita masukin sedikit demi sedikit hingga adonannya kalis. Berarti penakarannya dia nggak langsung airnya sekian liter nggak gitu ya Mbak? Kan gini ya, adonan itu kita nggak bisa ngikutin juga untuk air itu langsung diikut masukin semuanya, takutnya nanti kelembean. Jadi ya memang pakai feeling juga lah ngadonnya. Nanti kita sikit-sikit kita kasih sampai kita lihat udah kalis apa belum ini bahannya. Karena itu nanti menentukan waktu proofing
ini gagal atau enggak gitu. Iya, benar-benar. Jadi kalau buat donat nih biasanya ada kendala tuh kan Mbak, entah itu terlalu mengembang donatnya atau memang Ya, justru donatnya jadi kecil nggak ngembang-ngembang ya. gitu. Karena memang kan kita ada proses proofing itu jadi ada waktu ya dan juga dilihat dari adonannya udah kalis apa belum gitu. Jadi Mbak untuk varian rasa nih. Jadi kita tahu donat Donita itu banyak banget nih varian rasanya. Apa aja Ya. varian rasa dari donat Donita? Ya, karena jadi donat Donita itu singkatan ya sebenarnya, donat aneka cita rasa. Kenapa? Karena memang donat Donita itu punya banyak rasa. Kalau donat itu biasanya topping ya, pakai topping karena kami ini frozen, jadi donatnya ini kita buat lain, dia rasanya di dalam, jadi inside. Nah, makanya kita muncul dengan donat filling, donat pakai isi. Nah, karena donat aneka cita rasa kita ada 9 rasa. Jadi ada rasa coklat, strawberry, blueberry, tiramisu, ramailah rasanya. Jadi insya Allah mau rasa apa aja enak. Rasa yang pernah ada nggak tuh? Nah itu agak berat. Jadi untuk persoalan rasa lidah orang kan beda-beda nih ya kan Mbak. Ya. Makanya kita menyediakan banyak varian rasa. Ya. Jadi semua orang bisa coba gitu ya Iya. Mbak, bener ya? Insya Allah menyesuaikan sama favorit masing-masing. Jadi untuk apa namanya bestseller, produk bestseller. Tentu dari banyak varian rasa itu kan ada produk yang paling best nih, yang Ya. paling sering dipesan oleh banyak orang itu. Produk yang paling best seller itu kita coklat dan juga kalau yang nggak suka pakai rasa-rasa itu ada yang original tepung gula. Ada nanti di stand bazar yang mau boleh belanja, kita lagi promo. Harganya pokoknya super duper hemat. Sekalian promosi juga ya Mbak ya. Iya, Ya karena sekalian. memang kegiatan ini adalah ajang promosi seperti Iya. itu. Mumpung lagi di sini kita Iya. harganya promosi banget nih di Iya sini. luar biasa. Jadi perlu diketahui teman-teman, jadi produk daripada donat Donita ini telah dikenal oleh banyak orang dan itu letaknya itu ada di Jalan Pasar 5 nomor 81 Dusun Salak, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Benar nggak Mbak? Iya, benar. Jadi untuk itu kan lokasi produksi ya Mbak ya? Ya, Kalau jadi bisa dibilang pabrik lah gitu kan ya? pabrik sekalian kita gabung store-nya di situ Oh, juga. store-nya di situ juga. Iya. Terus juga ada nggak kira-kira Mbak outlet lain nih? Alamatnya Ada. di mana gitu? Biar Ada. teman-teman bisa mungkin lebih dekat kan bisa datang Iya. ke situ pesennya. Jadi untuk teman-teman yang berlokasi di Kota Medan, kita ada cabang ya, itu ada di Setiabudi, Jalan Pasar 1, dekat Sekolah Namira. Nanti Ah. ada di situ store-nya Donat Donita. Jadi yang di Kota Medan kalau misalnya kejauhan mau beli ke Tembung bisa beli di Setiabudi. Setiabudi, deket kok. Deket. Nggak mau kemana-mana bisa kita anterin, Iya. kita delivery order. Iya benar-benar luar biasa. Jadi memang untuk pemasaran online ini Donat Donita ini luar biasa banget sampai pada tahun 2020 yang tadi udah saya sebutkan pernah meraih penghargaan gitu ya Mbak dari Sidakarya dari Gubernur Sumatera Utara di mana selama pandemi lalu omset daripada Donat Donita ini naik 400% gitu berkat pemasaran online. Dan sebelum-sebelumnya apakah pernah nih Mbak sampai ke situ maksudnya apakah memang dari dulu sudah online atau memang baru-baru ketika pandemi baru memutuskan untuk jualan online gitu Mbak? Nah, jadi Donat Donita ini awal mulanya kita berdiri tahun 2014. Nah, awal mulanya Donita ini memang kita bergerak di digital. Jadi sebelum kita memasarkan offline itu memang kita udah buat digitalnya, kita jual di website, kita jual di sosial media. Nah, jadi dari awal Donita mulai itu kita udah mulai dari online. Makanya itulah alhamdulillah ketika COVID kita naik hingga 400%, alhamdulillah ya. Di saat mungkin UKM lain ya ya mungkin berkurang penjualannya ya, tapi kami alhamdulillah naik karena kita udah mulai online dari awal. Kira-kira yang jadi apa sektor pendukung nih Mbak bisa naik 400%. Sedangkan banyak juga nih jualan-jualan lain kan yang online. Kira-kira faktornya apa nih Mbak kok bisa naik pesat gitu? Apakah karena packagingnya yang bagus atau mungkin gampang dicari orang atau mungkin gampang dibuat tinggal digoreng doang di rumah atau gimana Mbak? Nah kan gini ya, kita karena udah bergerak di dunia digital sebelumnya, kita udah punya di Instagram, kita ada
website kita punya, untuk masuk di GoFood, GrabFood kita juga udah punya. Nah jadi memang pada saat masa pandemi itu kan kita nggak bisa kemana-mana ya. Jadi yang tadinya mungkin teman-teman yang udah pada tahu Donat Donita, oh masih bisalah beli yang lain gitu, pergi keluar. Nah mereka yang udah tahu Donita jadi ya udah mau nggak mau kan dia jadi beli kan. Jadi ya udah buka lagi GoFoodnya, buka lagi, dan kita juga melayani dari delivery order by WA. Dan alhamdulillah untuk produk yang belinya dari WA kita kirim pakai kurir. Nah jadi kami punya kurir pribadi yang bisa kalau nggak mau pesan dari marketplace bisa diantar langsung sama kurir kami sampai rumah. Luar biasa. Itu perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Jadi untuk wilayah Deli Serdang aja atau gimana nih Mbak untuk kurirnya? Sekota Medan kita juga sampai ngantar ke Binjai pun kita antar. Wah luar biasa. Jauh ya dari Percut ke Binjai. Alhamdulillah selama masih bisa kita antar, kita antar. Nah, ketika membahas tentang produk-produk online nih Mbak, terutama makanan, pasti kita berpikir bagaimana apakah produk ini tahan gitu ketika mungkin kita antar ke luar kota gitu atau sebagainya. Untuk ketahanan produk gimana Mbak menurut? Nah ini Donat Donita kita bergerak di bidang frozen food ya. Nah kita tahu frozen food ini kan makanan yang dibekuin. Nah untuk produk yang dibekuin itu freezer tuh salah satu pengawet alami. Jadi produk yang disimpan di freezer tuh bisa tahan. Nah kebetulan Donat Donita ini kita bukan mentah ya, udah proses setengah mateng. Jadi itu udah ada proses penggorengan sebelumnya sehingga dia buat bisa tahan hingga kurang lebih 3 hari di suhu ruang. Jadi Donita ini bisa banget untuk dijadikan oleh-oleh. Jadi nggak usah khawatir walaupun dia frozen food tapi bisa dibawa juga maksimal 3 hari di perjalanan. Maksimal 3 hari perjalanan. Berarti untuk di frozen itu kurang lebih berapa hari Mbak? Kalau untuk di freezer, dia bisa kurang lebih 3 bulan. 3 bulan, tahan 3 bulan tuh teman-teman, luar biasa banget. Karena itu tadi ya, freezer kan dia salah satu pengawet alami. Jadi memang produk yang disimpan di freezer tuh memang bisa lebih tahan lama. Iya, jadi awetnya itu bukan karena pengawet, tapi karena si freezernya itu. Ya, benar banget. Karena kan memang tahan ya, nggak ada mikroorganisme lah yang bisa tumbuh. Jadi sebenarnya yang bikin dia rusak tuh kalau dia basah gitu. Jadi dia udah sempat defrost, mungkin udah lama banget di luar dan basah berkeringat, itu bisa bikin berjamur ya karena kan basah. Jadi balik lagi ke cara kita penyimpanan. Ya, benar-benar. Jadi ini pengerjaannya kira-kira udah berapa persen ini Mbak? Berapa lama lagi nih kira-kira Mbak Dewi? Sebentar lagi ya, sedikit lagi. Iya, sebentar lagi. Jadi setelah ini masuk ke proofing. Kita masuk ke tahap proofing. Kita tunggu dulu dia agak mengembang ya, baru nanti kita masuk ke proses penggorengan. Oh seperti itu. Jadi banyak ya guys teman-teman proses daripada pembuatan donat Donita. Jadi masih membahas tentang penjualan nih kan Mbak. Bahas penjualan online dan sebagainya itu kira-kira nih Mbak untuk penjualan per hari atau per bulan itu bisa sampai berapa penjualan gitu Pak? Mungkin berapa pick yang terjual atau gimana? Nah alhamdulillah sih kami produksi kita hampir tiap hari ya, bisa dibilang hampir tiap hari. Untuk produksi itu kita bisa sekitar 100 hingga 200 pack atau bisa juga lebih. Karena memang jualan itu naik turun ya. Oh ya per hari? Iya. Wah luar biasa. Itu banyak banget loh Mbak. Alhamdulillah ini juga berkat dukungan dari masyarakat juga dan juga teman-teman reseller lah. Resellernya ada juga Iya, jadi alhamdulillah memang Donita ini juga salah satu pendukungnya tuh reseller kita. Reseller kita itu udah ada hampir di seluruh Indonesia. Kita udah pernah juga kirim sampai ke Papua juga pernah. Oh jadi bukan cuman dari outlet atau gimana, tapi juga mereka punya reseller di tempat-tempat gitu. Jadi ibu-ibu yang di rumah yang mungkin pengen nambah penghasilan, kita insya Allah kita kasih mudah semuanya bisa jualan Donat Donita. Oh luar biasa. Jadi untuk pembuatannya kita nggak usah ragu lagi, kita bisa langsung saksikan di YouTube disebut Porapar Deli Serdang. Karena video ini akan awet ya di situ ya. Jadi kita bisa tonton kapanpun dan dimanapun. Oke. Oke Mbak, berarti ini kan ini untuk
apa namanya adonan donat. Berarti itu ada isiannya juga ya Mbak ya? Ya, Isiannya itu karena kan Donat Donita ini kita fokusnya ke donat filling kita donat filling. brandnya. Oh, iya. Jadi donat dengan isian. Cuma yang di sini kita mau bikin yang donat yang juga nggak kalah best seller. Jadi best seller kita itu sebenarnya ada 2 varian, coklat dan juga original tepung gula. Jadi ini yang kita buat adalah Yang tepung gula. yang tepung gula. Ya. Berarti original. Ya, yang tepung original. gula. Oke. Jadi biar tahu rasa aslinya donatnya itu Iya gimana. benar-benar. Lebih berasa dia Mbak. Di original. Karena original ya. Nah ini udah selesai ini mengadonnya dan kita akan lanjut ke proses proofing. Tapi sebelumnya kita cetak dulu ya. Oh cetak. Oke, jadi sebelum diadon itu kita kasih apa nih blue band ya, Mbak? Ya, Blue band ini supaya untuk nampan ya, kita kan mau kita cetak biar enggak lengket. iya. Jadi kita kasih diolesin sedikit mentega. Nah, ini adonannya udah kalis, udah bisa langsung kita cetak. Ini untuk yang ukuran berapa nih, Mbak? Maksudnya bisa bisa dapat berapa donat nih dengan adonan segini? Kira-kira. Coba ini kepala pabrik kita. Kepala Mbak Dewi. pabriknya, Mbak. Kira-kira kita dapat berapa nih yang adonan yang ini? Ini biar kelihatan ya. Pindahin sini. Berapa Bu Dewi bisa dapat berapa? Kira-kira. Kurang lebih bisa dapat 2 pack bisa. Ini kira-kira bisa dapat ya 10 atau 15 donat lah. Donat, oh luar biasa. Kurang lebih. Berarti ini masih yang manual ya kan, Bu? Kalau misalkan di tempat produksi itu udah pakai mesin atau gimana, Mbak? Ya, kita kalau di pabrik udah bikin ini ya, udah ada mesin potongnya. Jadi dia ketika kita masukkan adonan ke alat mesin potong itu nanti udah terpotong sesuai gram yang udah kita atur. Oh, udah. Per picisnya. Udah ada takarnya per pieces ya, Mbak? Udah Ya? ada takarannya. Mungkin kalau misalkan pengalaman Mbak pribadi nih, lebih gampang dari mesin atau pakai tangan nih? atau ketika pakai tangan itu kualitasnya beda dengan yang mesin, gimana Mbak? Sebenarnya mesinnya itu cuma untuk motong aja sih. Oh. Cuma untuk motong aja. Tapi kalau memang ngadon kita pakai mesin ya. Kalau pakai tangan, waduh, bisa lama nanti siap produksinya. Yes. Ya kurang lebih seperti inilah proses produksi kita untuk produk donat Donita. Jadi Mbak, untuk donat Donita sendiri kita tahu udah memiliki outlet gitu ya Mbak, beberapa outlet dan juga ada tempat produksinya juga. Ini yang saya pertanyakan ini adalah sampai saat ini berapa Mbak jumlah karyawan yang ada di Donita Food? Alhamdulillah untuk jumlah karyawan kita ada sekitar 20 orang ya. Karena itu udah mencakup untuk bagian produksi, bagian untuk yang di toko, bagian pengiriman, bagian admin, sales, marketing. Oh berarti itu udah semuanya untuk karyawan yang memang udah ada outlet ataupun di tempat pembuatan, tetapi berbeda dengan reseller tadi berarti ya Mbak Beda, ya? beda. Berbeda. Jadi itu masih kita untuk karyawan Donita aja. Kalau reseller ya kita teman-teman reseller ya macam-macam dari berbagai kota. Ini udah bisa langsung dibuat gitu Bu? Ini adonannya udah kita bagi-bagi ya. Sekarang ini waktunya ke tahap rounding. Rounding itu kita mau bikin adonannya supaya bukan kalis ya, kayak mana. Jadi kalau misalnya adonan tuh kadang masih ada udara di dalam adonannya. Nah proses rounding ini agar dia jadi lebih oke adonannya. Jadi ketika dia proofing nanti lebih mantep. Oh jadi kalau misalkan
tiba-tiba nih Mbak, proses apa namanya? Rounding. Rounding ini masih ada angin nih. Ketika digoreng itu gimana jadinya rupanya Mbak? Apa ya mungkin ya kalau gitu ya nggak di rounding nanti adonannya agak apa namanya pecah ya. Dia kurang bagus lah bulatannya. Jadi biar lebih bagus lah. Lebih padat juga Lebih isinya padat, seperti iya, itu. Jadi ini saya heran juga nih. Padahal kecil nanti digoreng bisa jadi besar gitu ya Mbak. Karena kita nanti ada proses proofing tadi kan dia nanti adonannya agak mengembang. Mengembang dari proses proofing. Oh iya, Donita tadi kan kita ada cabang ya. Selain pusatnya kita ada di Tembung, Pasar 5, cabang kita ada di Setiabudi, Jalan Pasar 1. Nah, bagi teman-teman yang suka belanja ke Brastagi supermarket di Medan, kita ada ya Donita di sana. Jadi teman-teman yang mau belanja Donita juga bisa. Di semua store Brastagi di Medan kita udah ada produk Donita. Itu di supermarketnya ya Mbak ya? Iya, Oh, iya. di supermarket Brastagi. Supermarket Di Brastagi. Palangkaraya Fruit juga ada, di Pondok Indah itu juga supermarket buah ya, ada juga di sana. Oh berarti produk daripada Donita Food ini bukan cuman donat ya Mbak? Iya, untuk donat Donita ini kita juga ada produk lain karena ini frozen. Kita juga ada memproduksi produk lain seperti risol, kebab, pau. Jadi teman-teman yang mungkin pengen nyoba varian Donita yang lain selain donat, kita juga ada kebab, ada pau, ada risol, ada tahu. Pokoknya insya Allah semua produk frozen yang teman-teman mau kita ada. Dan homemade. Oh iya benar-benar. Yang penting itu, jadi teman-teman bisa cobain di rumah. Mungkin bagi calon ibu-ibu nih yang memiliki tuntutan harus bisa masak lah gitu, apa segala macam, kita bisa belajar di sini, belajar membuat, terus juga bisa beli produk daripada Donita Food karena gampang dibuat di rumah seperti itu teman-teman. Oke, berarti kita langsung masuk ke penggorengan nih Mbak, langsung. Oh kita ini sebelum goreng ada proses proofing dulu. Jadi kita tunggu dia agak mengembang dulu, baru nanti bisa digoreng. Ini untuk proses proofingnya ini berapa lama Mbak? Pendiaman kayak gini? Proses proofing ini juga didukung sama suhu ruangan ya. Jadi kalau untuk donat ini kita proofingnya itu harus di suhu yang nggak boleh dingin. Nggak boleh dingin? Ya, kalau nggak nanti dia nggak bekerja maksimal. Oh jadi untuk ngadonnya itu kita harus pakai air dingin, tapi untuk proofingnya itu nggak boleh Dingin, suhu dingin. Oh iya. seperti itu. Wah luar biasa, unik ya Mbak ya. Kayak biasanya kan kalau di rumahan itu dia ditutup ya pakai kain. Itu kan artinya supaya dia proses proofingnya maksimal. Jadi untuk maksimal itu kira-kira berapa menit? Kurang lebih 30 menit. Oh 30 menit seperti itu. Lama juga ya teman-teman ya. Biar kita mendapatkan produk yang mantep pastinya. Iya tentu, benar. Langsung digoreng nggak bisa? Nggak bisa langsung goreng. Ini waktu penggorengan biar kelihatan live. Ini live ya. Iya. Ini Bu Dewi taruh sana, donatnya dipindahin ke sini. Kita sambil menunggu ya teman-teman. Jadi ini kita masuk proses proofing.
Jadi ini kira-kira kalau misalnya dia udah kembang, Iya. udah bisa mulai digoreng. Nah, jadi kira-kira kalau udah kembang nanti dia bentuknya seperti ini. Ditunjukin. Nah, maaf. Nah, Oke, itu jadi hasil daripada proses proofing tadi. nah, jadi udah bisa kita goreng. Nanti Langsung goreng gorengnya ya, Mbak? pakai api kecil aja dibolak-balik. Oh, jadi kalau pakai api besar dia malah gosong dia ya, Mbak ya? Nanti iya. Matangnya nggak merata dia. Benar. Oke, kita tunggu ya proses penggorengan. Sekedar informasi teman-teman, jadi acara kita pada hari ini disponsori oleh Bank Sumut, kemudian Sujuya Mall, Honda, Pohon Pinang, Vise, Indaco, dan ada pun media partner kita yaitu Tribun Medan. Jadi hari ini merupakan hari ketiga dari Festival Kreasi Motif di Deli Serdang tahun 2022. Dan ini merupakan tahun kedua dari festival ini dan harapannya tentunya ke depannya kita sama-sama membangun Deli Serdang melalui ekonomi kreatif. Jadi untuk penggorengan donat nih Mbak, itu butuh waktu berapa menit nih untuk benar-benar mateng gitu? Nah ini kalau untuk mateng kita juga balik lagi ya ke kondisi kompor masing-masing di rumah. Karena kan memang ada yang apinya besar, ada yang cepat besar, cepat panas. Nah jadi dilihat aja lah di kompor masing-masing di rumah. Yang penting kuncinya jangan terlalu panas. Instannya Tetap juga harus butuh dimasak proses juga. seperti itu. Kadang serba salah juga ya Mbak, kalau misalkan apinya kegedean, pengen cepat mateng gitu, malah jadi gosong. Iya. Kadang kekecilan terlalu lama gitu. Bisa Kurang aja kalau crispy. misalkan terlalu kecil nih kan Mbak, itu jadi melempem nggak sih? Melempemnya Karena sih terlalu enggak lama ya. kena minyak gitu nggak? Enggak juga sih karena untuk produk kita ini dia enggak terlalu memakan minyak. Nah itu dia produk kita. Jadi kalau misalnya teman-teman udah habis goreng donat kita, itu perhatikan deh, dia enggak terlalu too oily, enggak terlalu berminyak. Nah itu juga salah satu kelebihan donat Donita daripada donat yang lain. Jadi produk kita ini bahannya dia enggak begitu menyerap minyak. Jadi untuk teman-teman yang pingin diet, cuman kepingin donat juga gitu kan, nggak bisa nahan lihat donat, bisa pesen donat Donita. Terus nih. juga donat Donita ini enggak mesti harus digoreng ya. Kita juga bisa proses panggang, bisa dikukus. Jadi kembali ke teman-teman mungkin orang tua kali ya yang udah enggak terlalu banyak mengkonsumsi minyak. Nah, jadi produk kita ini bisa dikukus. Oh, bisa dikukus juga. Bisa. Mungkin sekarang udah mulai ya zamannya pakai air fryer. Kan lagi in ini ya, ibu-ibu masak tanpa minyak pakai air fryer. Nah, produk kita bisa juga dimasak. Iya, itu juga mengingat bahwasannya minyak naik gitu. Iya. Jadi ini kan jadi memang waktu minyak naik, iya, Mbak. konsumen kita itu juga jadi banyak juga beli Donita. Kenapa? Karena produk kita nggak mesti digoreng, dia bisa menikmati produk Donita. Iya, bisa dikukus ya teman-teman ya. Iya, bisa Ingat dikukus. itu. Minyak naik kemarin tuh berarti justru penjualan meningkat. Iya, Mbak. Alhamdulillah. Wah, Jadi luar bunda-bunda biasa. yang tadinya beli cemilan apa ya, tapi pengen makan juga ya udah beli donat Donita yang nggak perlu digoreng juga. Iya. Jadi walaupun pasang surut air laut ya kan Mbak, tapi tetap donat Donita ini selalu stabil gitu ya Mbak. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Jadi untuk dampak kenaikan harga BBM ngaruh nggak sih Mbak untuk makanan kira-kira? Ngaruh pasti ya, karena kan bahan baku ya naik, turun ya. Harapannya kita sebagai pelaku UKM, ya mudah-mudahan harga bahan baku tuh nggak terus melonjak ya. Harapannya. Biar kami juga tetap bisa mengikuti harga pasar. Karena kasihan juga kan konsumen, reseller jika barang ini harga jualnya naik terus. Benar-benar. Jadi Karena kan memang harus ada penyesuaian juga. iya. Benar. Udah. Nah ini donat Donitanya udah mateng. Udah bisa diangkat. Jadi ini kita buat donat Donita yang original ya Mbak? Ya, yang ini kita buat yang original pakai tepung gula. Pakai yang juga tepung salah gula. satu best seller nih, yang suka biasanya anak-anak dan Iya. juga
orang tua, kakek nenek yang nggak suka terlalu Manis. lemak ya, nggak suka Atau terlalu terlalu manis manis. yang pakai isi-isi coklat atau stroberi. Nah ini favorit banget. Hmm. Dan juga sama orang diet mereka suka beli yang original. Kenapa? Nggak terlalu banyak kalorinya. Seperti itu. Jadi selain murah, ini juga apa ya, standar lah di kantong-kantong anak kos mungkin Iya. yang lagi ngekos di Medan. Alhamdulillah, insya Allah kita menjual dengan harga yang ramah di kantong. Ramah di kantong juga ramah di perut, jadi Ya. sehat. Ya sehat karena kita produknya ini homemade tanpa pengawet, tanpa MSG. Oke, ini udah selesai, tinggal proses Plating. plating. Saya sempat juga kerja di restoran waktu itu. Oh, jadi tahu lah ya. Jadi tahulah proses, sedikit-sedikit gitu, Mbak. dalam pengemasan makanan, Iya. menyajikan makanan. Alhamdulillah tahu. Oh ya, kita tunggu dingin sebentar ya. Itu nanti kira-kira ada toppingnya nggak tuh Mbak di atasnya? Ya, ini karena ini kan kita buat kan variannya donat original tepung gula. Jadi nanti atasnya kita pakai topping gula, gula mint. Oh. Jadi bukan gula biasa, donat donita kita pakai gula mint. Jadi nggak cuma manis tapi ada dingin-dingin, ada Nih. sensasi dingin-dinginnya. Kayak ada salju-saljunya gitu ya kan Iya. Mbak. Ya, di negara tropis ada salju guys. Pokoknya bikin nempel di hati lah rasanya. Asik-asik. Kayak dia. Nah ini donatnya kita taburi dulu sama tepung gulanya. Aduh sedap banget ini wanginya. Justru kalau misalkan terlalu kering ini apa namanya toppingnya dia nggak bisa lengket ya Mbak. Kalau misalkan terlalu kering kita lamain gitu. Tetap lengket. Enggak juga sih, karena memang kan kita donita nggak terlalu berminyak ya. Bisa dilihat ini ya produknya. Tuh, megang tisu lagi. Nah ini, dia kering. Walaupun udah digoreng pakai minyak, produk donat donita ini dia nggak terlalu menyerap minyak. Nah untuk bahannya sendiri nih Mbak, ini apakah perlu adonan impor dari luar negeri atau gimana, atau telurnya ini ekspor dari luar negeri? Nah ini ya alhamdulillah donita juga kita mendukung ya sesama pelaku usaha juga. Jadi donat donita ini nggak ngambil tepungnya dari mana-mana, nggak juga beli telurnya yang jauh dari hulu, enggak. Tapi kita memberdayakan pelaku usaha, tetangga-tetangga kita yang punya usaha grosir, yang mereka menjual tepung, jual telur, jadi kita berdayakan juga dari mereka. Jadi kita insya Allah memakmurkan juga tetangga-tetangga kita beli dagangan mereka untuk dipakai jadi bahan produksi di Donita. Iya, oke. Jadi ada beberapa pertanyaan terakhir nih Mbak. Jadi harapannya untuk donat Donita, apakah ada target ke depan mungkin mau buat mall gitu atau gimana? Ya benar banget Bang. Jadi Donita ini kan bergerak di frozen food ya. Dan alhamdulillah memang kita udah ada toko, udah banyak produknya di toko. Jadi impian terbesar kami itu kami pengen punya supermarket besar yang isinya frozen food produk UKM. Jadi nggak cuma produk donat Donita yang mungkin ada berbagai macam, tapi juga mau teman-teman yang punya produk UKM frozen food yang mau dipasarkan bareng sama Donita boleh kita berkolaborasi. Jadi sampai sekarang juga udah ada teman-teman yang produknya kita jualkan juga di toko. Harapannya semoga nanti ke depannya bisa punya lebih besar lagi tokonya, jadi lebih besar lagi banyak produk UKM lainnya yang bisa kita kolaborasi bareng sama donat Donita. Ya, oke. Jadi ini ada pertanyaan terakhir, satu lagi Mbak nih. Tips untuk teman-teman yang baru bergerak di bidang kuliner, karena kita tahu banyak banget pertimbangan ketika memutuskan untuk terjun ke dunia kuliner. Jadi itu mungkin pertimbangan mereka, takut barangnya nggak kejual, nanti busuk atau segala macam. Ini tipsnya dari Mbak gimana? Tips untuk memulai usaha, yang pertama pasti kenali dulu diri kita. Memang semua orang kalau lihat temannya punya usaha, kita secara spontan pengen juga nih, pengen usaha juga. Tapi semua orang bisa punya usaha, tapi terlebih dahulu kenali dulu diri kita bisanya di mana.
potensinya di mana. Sehingga kita tahu nih sebelum mulai berperang kita udah punya strategi-strategi karena kita udah mengetahui kemampuan kita di mana. Selain juga semangat yang besar ya pastinya dan juga dimulai dulu. Jangan cuma mau, tapi yang pasti dimulai dulu aja. Nah kalau takut mau kita aja dulu. Oke, jadi Sebelum mau buat ya udah kita Iya. jual produk temen dulu. Nanti kalau nextnya mau punya brand brand sendiri monggo. iya. Jadi pertama ikut Donita aja dulu biar belajar Iya, gitu udah ya, jadi Mbak. produknya. Iya, udah ada produknya. Jadi teman-teman inilah hasil daripada demo kita pada siang hari ini. Nah, Di sini udah ada ini donat Donita donat original. original. Original tepung gula yang Original kita buat Putri hari ini. Salju. Iya. Ada salju-saljunya. Ini boleh saya cobain nggak, Mbak? Boleh dong. Kira-kira. Ambil aja beberapa lembar di sini. Maaf, Oke, silakan. bisa saya tawarin teman-teman ya. Boleh. Oke, jadi ini produknya donat apa tadi, Mbak? Donat Donita original. Donat Donita original. Tepung gula. Tepung gula. Jadi untuk teman-teman kira-kira ada nggak yang mau nyobain nih? Nyobain jeripayah 1 jam lebih gitu. Yang mau nyobain boleh Yang mau ya. nyobain boleh ke depan. Ada yang mau nyobain nggak? Nah ini abang ini Ya. mau ke depan ini mau nyobain Mana? nih. Oke. Maju aja, Mbak. Sini dulu, Pak, makan dulu. Mantap. Ibu, ibunya, Bu. Ini silakan masih ada. Jangan pergi dulu ya, Pak. Lembut. Jadi itu rasanya lembut katanya. Nggak berkata-kata kakak ini. Renyah. Renyah. Gitu masuk mulut terus terdiam ya kan. Memikirkan apa yang mau dibilang jadi speechless ya. Karena terlalu enak tadi, jadi Alhamdulillah. speechless. Oke. Iya karena kayak moto Donita juga ya. Donat Donita lembutnya nempel di hati. Oke, ulang-ulang, sama-sama. Cuman tadi Mbak, ulangi. Donat Donita lembutnya nempel di hati. Oke. Oke, 1, 2, 3. Donat Donita, Lembutnya nempel di hati. Oke, mungkin sekian daripada demo Donat Donita. Jadi kegiatan kita pada hari ini berakhir sampai di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku moderator pada siang hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Plastiknya ada lagi, Mbak? Boleh. Dibawa aja ini bang ke teman-teman ya. Sekarang promo. Jadi untuk teman-teman yang mau pesen donat Donita, itu kalau pesen sekarang dapat promo. Promo berapa persen, Mbak? Kalau ke toko kita harga jualnya itu 23.000. Di sini kita jual 50.000 dapat 3. 50.000 dapat 3 pack. 3 pack berarti itu totalnya 18 donat. Wah, ada 18 donat. 50.000 udah dapat 18 donat. Iya. Homemade lagi. Bisa disetok di rumah untuk bekal anak. Dan itu varian rasanya banyak, ada 10 varian rasa seperti itu, teman-teman. 18 donat, kita satu pack isinya 6. Kenapa? Silakan ke stand bazarnya Kak, kita banyak produknya di situ.